Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai sholat subuh, kita langsung kerja mempersiapkan orderan untuk sebuah acara dengan 150 undangannya. Nanti insya Allah akan mengkonsumsi nasi kita. Supaya lezat, kita pakai dengan berbagai macam bumbu. Tidak pun sama persis seperti di Saudi Arabia, barangkali 90% sama. Campur bumbunya. Oke, stop. Bumbunya sudah matang, sudah masak, sudah kita rasain. Wah, sudah cocok sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya baru kita memasukkan beras. Yang sebelumnya berasnya sudah direndam lebih kurang 1 jam dengan air yang hangat-hangat putih. Ini adalah lebih kurang dengan 5 kilo. Insyaallah yang makan nasi ini nanti jadi sehat, jadi yakin ibadah, jadi semakin merindukan Baitullah. Kemudian harus rajin-rajin kita supaya nggak lengket. Nanti tahapan berikutnya kita dinginkan dulu, baru dimasukkan ke dalam dandang untuk dimatangkan. Oke. Nah, ini terus kita jaga supaya dia tidak hangus di bawahnya. Kita jaga terus, kita pelan-pelan, jangan sempat patah. Awas, hati-hati, beras ini beda. Berasnya panjang, kemudian lembut. Kalau cara-cara ini akan sembarangan, akan patah. Kita tunggu sampai kering, baru kita dinginkan. Selanjutnya kita masukkan ke kukusan. Ini nasi ini bisa dikonsumsi oleh orang yang kena gula, karena ini tidak mengandung gula. Wangi sekali. Begitu lihat nasi ini langsung teringat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Nah, begitu sampai ke kota Mekah, di antara hotel menuju ke Masjidil Haram, itu kiri kanan ada al-bait, ada berbagai macam masakan yang menyajikan kepada para tetamu Allah. Nasi Bukhari, nasi kasbah, dan kita sekarang ini di Indonesia kita namakan nasi kebuli. Kenapa? Dikebuli dikit dengan bahan-bahan yang Nusantara. Makanya nasi kebuli adalah nasi Arabian khas cita rasa Nusantara. Setelah kering, udah kering nggak ada air lagi, maka kita dinginkan sebentar, sambil kita boleh menambahkan kacang montin, menambahkan kismis untuk membuat cita rasa yang sedap gitu. Kita ratakan supaya tidak berkerak di bawahnya. Insyaallah berkah yang membuat acara hari ini, berkah dunia dan akhirat, membahagiakan para tamu-tamunya yang datang. Ditambah dengan kismis ini bagian dari obatnya. Jadi kalau kita beli obat-obat banyak disebut dalamnya menaruh kismis dan semacam. Oke, nanti kita bersiap-siap untuk kita panaskan air. Baliklah ke tahap berikutnya ini, kita panaskan air di dalam sangku. Kemudian ini yang sudah kering kita masukkan untuk dikukus. Ini bumbunya udah komplit, memang sedap. Kita pakai kismis,
kacang monten, susu sapi, tambah dengan rempah-rempah lainnya yang sudah diramu secara khusus. Alhamdulillah sudah selesai. Kita masukkan ke dalam dandang, airnya pun udah panas. Kemudian kita tutup rapat-rapat. Kita tunggu lebih kurang 1 jam untuk supaya tanak dia, supaya matang, supaya bisa dikonsumsi. Nah, alhamdulillah setelah masak, kita pindahkan tempatnya. Seharusnya kita pindahkan ke tempat langsung untuk dikonsumsi, tapi ini karena mau bawa ke daerah jauh, kita terpaksa pindahkan ke satu tempat ini dulu. Wah, wangi, harum. Alhamdulillah semasakannya, nasi kebuli udah siap untuk diantar menuju ke lokasi acara. Pilihan memasak nasi kebuli, Pak, dalam fenomena ini, apa penyebabnya itu, Pak? Jadi gini, kira-kira lebih dari 12 tahun saya beralih profesi dari seorang engineer, dari background teknik berubah menjadi travel, khususnya untuk haji dan umrah. Dalam kurun waktu yang lebih kurang 12 tahun itu, setiap berangkat ke sana, satu-satunya yang nggak sanggup saya hentikan adalah kebiasaan makan nasi Bukhari atau nasi kasbab yang ada di Madinah atau Mekah. Sehingga akhirnya saya pengen belajar, dan dengan seiring perkembangan waktu, kita punya markas di Saudi Arabia. Di sana kalau setiap musim berangkat, apakah haji, apakah umrah, itu biasanya kadang-kala kita undang jamaah kita untuk datang sana, dan khusus kita masak sendiri. Dan saya belajar, alhamdulillah, ternyata ketika umrah ini udah nggak bisa, nah satu-satunya alat supaya kita nggak vakum, supaya kita nggak duduk temenung dan segala macam, akhirnya kita bangunlah satu usaha baru di bawah Taiban Store, yaitu Nasi Kebuli Plus. Travel itu sementara memang ditutup terus, kecuali pemberangkatan kita ke Turki. Itu pun ke Turki pun juga kita was-was, bawa orang juga kita harus berhati-hati. Kalau ada sesuatu di jalan juga jadi masalah. Jadi sambil memang di luar dari kegiatan travel, kita ada bangun namanya membangun kemitraan, kebersamaan dan kegotong royongan dalam rangka meningkatkan ekonomi, baik ekonomi kita sendiri maupun ekonomi teman-teman, dengan yang alhamdulillah sekarang usahanya udah jalan. Jadi Pak, untuk nasi kebuli sendiri, apakah kita bisa menjadi reseller, Pak, penjual langsung dari masakan nasi kebuli Bapak? Nasi kebuli ini agak sulit karena dia dimasak, karena bukan sebuah produk yang kemudian produk itu bisa dijual ulang. Tapi kalaupun mau jadi reseller atau perwakilan, kita siapkan berasnya, kita siapkan bumbunya standar. Nah, boleh di mana saja. Ada juga jemaah-jemaah kita yang sekarang ngambil beras dan bumbu, dia masak sendiri, dia jual sendiri, dan kita ajari sebisa-bisa kita. Ya, sambil bantu teman-teman. Ini kan nggak semuanya hidup normal lagi sekarang ini. Banyak kawan-kawan, apakah jamaah kita atau partner kita yang dulunya kerja bagus, sekarang udah berhenti dari kerja, kemudian cari kerja lagi juga payah, walaupun ada dalam skala kecil. Semakin pandemi COVID-19 ini, ekonominya semakin baik. Mungkin mereka bekerja di hal-hal yang berkaitan dengan misalnya penyediaan obat-obatan atau hal-hal lain, masker dan lain. Tapi di luar dari itu hampir lebih banyak yang semakin sulit lah gitu. Jadi nasi kebuli ini menjadi salah satu usaha dalam rangka untuk pertahanan. Sebentar lagi kita akan menuju ke salah satu rumah yang
orderan hari ini banyak ya Pak ya? Banyak, selain yang 150 ini ada lagi yang belum kita sebutkan. Nah, ada lagi yang nanti pesan. Dan untuk bulan Ramadan juga udah banyak yang order sama kita, terutama nih menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan banyak yang order nasi kebuli sama kita, pakai kambing, pakai ayam. Nah, kadang-kadang orang order sedekah, kita buatkan, kita antarkan ke mana masjid yang dituju untuk memberikan makan bersama dengan para jemaah-jemaah masjid. Wah, dalam pandemi ini harus banyak yang membuat kita bahagia supaya ketahanan tubuh kita, stamina kita tetap gak boleh lemah.